Suara mesin truk meraung di malam pekat. Lampu-lampu kendaraan lain jarang terlihat. Raffi menegakkan tubuhnya, mencoba melawan kantuk yang menyerang sejak ia meninggalkan Semarang menuju Jakarta. Jalur alas roban terbentang di hadapannya, sepi, gelap, dan dingin. Angin malam masuk melalui celah kaca jendela. Raffi menggigil sebentar, lalu memutar volume radio lebih keras. Namun siaran dangdut koplo yang biasanya membuatnya terjaga justru membuat rasa kantuk semakin berat. Alas roban, gumamnya. Ia teringat obrolan para sopir di pos istirahat beberapa jam lalu. Katanya, jalur ini bukan hanya berbahaya karena tikungan tajam dan tanjakan curam, tapi juga karena penunggunya. Seorang sopir tua sempat berpesan, kalau lewat alas roban jangan asal berhenti, Le. Kadang yang kau lihat bukan manusia. Raffi hanya tertawa waktu itu. Namun kini, ketika ia sendirian di tengah hutan gelap dengan kabut tipis yang menggantung, perasaan itu mulai merayap. Bayangan pepohonan menjulur seperti tangan raksasa, menggantung di atas jalan. Sesekali, lampu truknya menangkap kilatan mata kucing liar yang melintas, membuat jantungnya berdebar. Ia mencoba menenangkan diri. Cuma cerita kosong. Aku cuma perlu konsentrasi. Namun semakin jauh ia masuk, semakin sunyi suasana. Tidak ada suara burung malam, tidak ada jangkrik, hanya desiran angin dan raungan mesin truk. Raffi menelan ludah. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1.48 dini hari. Masih jauh menuju kota berikutnya. Perutnya mulai terasa perih karena lapar, dan tenggorokannya kering. Semua warung yang ia lewati sebelumnya sudah tutup. Raffi menarik napas panjang. Kalau ada warung buka satu aja, aku berhenti. Ngopi sebentar, makan apa adanya, lanjut lagi. Dan seolah menjawab pikirannya, dari kejauhan tampak cahaya samar di sisi jalan. Cahaya lampu Petromax berkelip-kelip di tengah kabut. Jantung Raffi berdegup lebih cepat. Sebuah warung kecil berdiri di pinggir jalan, sederhana dengan dinding bambu dan atap seng. Asap tipis mengepul dari belakangnya, seakan baru saja menggoreng sesuatu. Raffi mengerem perlahan. Tangannya gemetar di atas setir. Kebetulan banget, atau jangan-jangan ini. Ia buru-buru menggeleng, menepis pikiran buruk. Truknya berhenti di depan warung itu. Dari dalam terdengar suara orang bercakap-cakap pelan. Warung terlihat cukup ramai, ada beberapa sosok duduk sambil menyeruput kopi. Raffi menarik napas dalam, lalu membuka pintu truk. Cuma warung biasa. Aku cuma makan sebentar, lalu jalan lagi. Gak ada apa-apa. Namun, begitu kakinya menjejak tanah dingin alas roban, bulu kuduknya langsung berdiri tanpa alasan. Sebelum Raffi memasuki alas roban, ia sempat berhenti di sebuah pos istirahat kecil di pinggir jalan. Pos itu sederhana, hanya ada beberapa bangku kayu panjang, warung kopi dengan atap genteng rapuh, dan cahaya lampu bohlam kuning redup yang menggantung di atas kepala. Seperti biasa, pos itu menjadi tempat mangkal para sopir truk. Mereka berkumpul, menyeruput kopi hitam pekat, sambil berbagi cerita di sela-sela perjalanan. Malam itu, Raffi duduk bersebelahan dengan seorang sopir tua yang kulitnya legam terbakar matahari. Rambutnya memutih, dan matanya tampak cekung tapi tajam.
Namanya Pak Wiryo, sopir senior yang sudah puluhan tahun malang melintang di jalur Pantura. "Le, kau sopir baru, ya?" tanya Pak Wiryo sambil menghembuskan asap rokok kretek yang mengepul ke udara. Raffi mengangguk. "Iya, Pak. Baru setahun." "Hehe, masih belajar." Pak Wiryo terkekeh kecil. "Kalau sering lewat jalur ini, kau harus banyak-banyak belajar. Jalannya licin, tikungan tajam, tanjakan curam. Banyak sopir yang tergelincir. Tapi, bukan itu saja yang bikin alas roban ditakuti." Raffi menoleh, menatap wajah tua itu dengan rasa ingin tahu. "Maksudnya, Pak?" Pak Wiryo merundukkan suara, seakan takut didengar orang lain. "Kau pasti sudah dengar tentang warung setan." Raffi tersenyum kecut. Ia pernah dengar sekilas, tapi hanya dari candaan sesama sopir yang menakut-nakuti pemula. "Warung yang katanya muncul tiba-tiba itu, Pak?" "Hehe, saya kira cuma mitos." Wajah Pak Wiryo berubah serius. "Bukan mitos. Aku pernah lihat dengan mata kepala sendiri." Suasana warung kopi tiba-tiba terasa lebih hening. Hanya terdengar derit kursi kayu yang digoyang angin malam. Sopir-sopir lain ikut terdiam, beberapa pura-pura tak peduli, tapi jelas telinga mereka ikut mendengar. Pak Wiryo melanjutkan, "Dulu, waktu aku masih muda, aku sering bawa truk barang melintasi alas roban tengah malam. Pernah sekali aku lapar bukan main. Dari kejauhan, aku lihat ada warung sederhana dengan lampu petromax terang benderang. Ada orang-orang duduk, seperti sopir lain yang sedang makan. Aku pikir, wah, kebetulan sekali. Jadi aku berhenti." Ia meneguk kopinya, lalu melanjutkan dengan nada rendah. "Tapi, saat aku masuk, ada yang aneh. Makanan yang kusentuh rasanya getir, pahit, seolah-olah bukan makanan manusia. Dan orang-orang yang duduk di sana, wajah mereka pucat, matanya kosong, beberapa bahkan seperti mayat hidup. Aku langsung lari keluar, baca doa sekuat tenaga. Sejak itu aku janji, kalau lewat alas roban, aku gak akan pernah sembarangan berhenti." Raffi terdiam. Bulu kuduknya meremang, tapi ia berusaha tertawa kecil. Mungkin waktu itu Pak Wiryo kecapean, ya. Halusinasi." Pak Wiryo menatapnya tajam. "Le, jangan sombong. Kau baru setahun jadi sopir, belum tahu apa-apa. Jangan coba-coba masuk warung yang muncul di alas roban tengah malam. Ingat kata-kataku, kalau kau sudah mencicipi makanan dari sana, kau nggak akan bisa pulang." Di kepala Raffi bahkan setelah ia meninggalkan pos istirahat. Kata-kata itu terasa seperti peringatan, tapi juga tantangan. Dan kini, saat ia berdiri di depan warung bambu dengan lampu petromax redup di tengah alas roban, ucapan Pak Wiryo kembali terngiang di telinganya. "Kalau kau sudah mencicipi, kau nggak akan bisa pulang." Raffi menelan ludah, ragu apakah ia harus masuk atau kembali ke truknya. Tapi aroma kopi hangat yang menyeruak dari warung itu perlahan mengalahkan rasa takutnya. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti jalur alas roban yang lengang. Udara dingin menusuk tulang, membuat Raffi menggosok kedua tangannya sambil melangkah pelan mendekati warung bambu itu.
Lampu petromax yang tergantung di pintu berayun pelan tertiup angin, cahayanya menimbulkan bayangan bergerak-gerak di dinding bambu. Warung itu tampak sederhana, atap seng yang sudah berkarat, dinding anyaman bambu, meja kayu panjang dengan bangku-bangku pendek. Dari dalam, samar terdengar suara obrolan beberapa orang. Ada aroma gorengan hangat bercampur bau kopi hitam pekat, aroma yang seharusnya menenangkan, tapi bagi Raffi justru menimbulkan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang salah. "Ah, cuma warung biasa," gumamnya, mencoba menepis rasa takut. Langkahnya berhenti sejenak di depan pintu. Dari dalam, seorang perempuan tua dengan tubuh bungkuk keluar. Rambutnya beruban, wajahnya keriput, namun matanya tajam memandang Raffi. Senyum yang ditampilkannya aneh, terlalu lebar, seperti dipaksakan. "Mampir, nak, istirahat dulu. Kau pasti lapar, perjalananmu masih jauh," katanya dengan suara serak, hampir seperti bisikan. Raffi tersentak kecil. Namun rasa laparnya menekan rasa takut itu. Ia mengangguk sopan, lalu masuk. Di dalam warung, ada 4 orang duduk menghadap meja. Semuanya menunduk, wajah mereka tidak jelas karena cahaya lampu yang redup. Tidak ada satupun yang berbicara. Hanya suara sendok yang beradu dengan cangkir dan seruputan minuman. Raffi duduk di pojok, berusaha tenang. Perempuan tua itu berjalan pelan ke arahnya, langkah kakinya menimbulkan bunyi gesekan lantai bambu. "Mau pesan apa, nak?" "Kopi hitam sama gorengan, Bu," jawab Raffi cepat. Sang ibu mengangguk, lalu berbalik ke dapur kecil di belakang. Raffi memperhatikan sekeliling. Warung itu tampak tua, terlalu tua, seperti bangunan yang sudah lama tak dipakai. Lantai bambunya berdebu, dindingnya dipenuhi sarang laba-laba. Namun di meja pengunjung, makanan tersaji seolah-olah masih segar. Dari pojok matanya, Raffi melirik sosok di meja lain. Salah seorang pengunjung yang duduk membelakanginya tiba-tiba menoleh. Raffi langsung menahan napas. Wajah orang itu pucat pasi, matanya kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam dalam. Bibirnya bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara, seperti sedang mengunyah sesuatu yang tak terlihat rinding. Ia buru-buru menunduk, berpura-pura tidak melihat. Tak lama, perempuan tua itu kembali, membawa secangkir kopi hitam panas dan sepiring gorengan. "Nih, nak. Diminum, dimakan. Biar kuat jalannya." Raffi mengangguk. Ia mencoba tersenyum sopan, meski tenggorokannya tercekat. Ia menyeruput kopi sedikit. Detik itu juga, lidahnya terasa getir. Rasa pahit yang menusuk, bukan pahit kopi biasa, tapi pahit seperti darah bercampur karat besi. Ia buru-buru menelan, ingin muntah, tapi menahan diri. Tangannya gemetar ketika mengambil satu potong pisang goreng. Saat ia gigit, mulutnya langsung dipenuhi rasa tanah basah. Ada aroma lumpur dan amis darah. Ia nyaris memuntahkan, tapi sebelum sempat, terdengar suara berbisik tepat di telinganya. "Kalau sudah mencicipi hidangan kami, tak ada jalan pulang." Raffi terperanjat. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di sebelahnya. Namun ketika ia kembali menatap meja lain, para pengunjung warung sudah berubah. Wajah mereka hancur,
Sebagian seperti korban kecelakaan, kepala pecah, leher patah, tubuh penuh luka terbuka. Mereka menoleh ke arah Raffi, tersenyum dengan gigi berlumuran darah. Raffi langsung berdiri, kursinya terjungkal keras. Nafasnya tersengal. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Perempuan tua itu masih berdiri di depannya, tersenyum lebar. Mata kosongnya menatap tajam. "Sudah makan, nak? Ayo habiskan, atau kau akan tetap lapar di jalan." Raffi mundur 1 langkah, 2 langkah, lalu berbalik dan berlari keluar warung sekuat tenaga. Namun ketika kakinya menjejak tanah luar, jalanan di depannya sudah berubah, tidak ada lagi aspal. Yang ada hanyalah hutan pekat dengan kabut tebal yang menggulung seperti gelombang. Raffi berlari tersengal menuju truknya. Nafasnya seperti tercekik, jantungnya berdegup tak terkendali. Tapi begitu ia membuka pintu kabin, udara dingin menusuk lebih keras. Ia menoleh sekilas ke belakang. Warung itu masih berdiri, lampunya tetap berkelip, tapi kini para pengunjung yang tadinya duduk sudah berdiri di depan pintu. Mereka menatapnya tanpa kata. Wajah-wajah rusak itu tersenyum, beberapa darah menetes dari mulut mereka. Raffi buru-buru masuk ke kabin dan menyalakan mesin. Tangannya gemetar ketika menggenggam setir. Ayo jalan." Truk meraung, roda berputar, tapi entah mengapa terasa berat, seperti ada beban besar yang menahan. Jalan di depan bukan lagi jalur aspal, melainkan tanah berlumpur dengan kabut putih tebal. Lampu sorot truk hanya menembus beberapa meter ke depan. Raffi menekan pedal gas lebih dalam. Truk melaju, tapi semakin ia menginjak, semakin truk terasa terseret. Dari kaca spion, Raffi melihat bayangan mengerikan. Para pengunjung warung berlari mengejarnya. Gerakan mereka aneh, kaki tak menyentuh tanah, melayang-layang seperti asap hitam. Wajah mereka makin dekat, mata kosong memancarkan cahaya pucat. Sesuatu menghantam sisi kanan kabin. Truk berguncang keras. Raffi menoleh cepat, sebuah tangan pucat penuh darah menempel di kaca jendela, jari-jarinya panjang, kukunya hitam seperti besi berkarat. Tangan itu mencakar-cakar, meninggalkan goresan panjang di kaca. Raffi hampir menjerit. Ia menunduk, membaca doa dengan suara bergetar. Bismillahirrohmanirrohim. Astagfirullah. Namun suara-suara dari luar semakin banyak. Ketukan keras di pintu kabin, suara seretan kuku di bodi truk, bahkan terdengar bisikan lirih dari jok belakang. Makanlah, habiskan, jangan tinggalkan. Raffi menoleh ke kursi samping, dan jantungnya hampir berhenti. Di sana, di kursi penumpang, tergeletak sepiring pisang goreng yang tadi ia tinggalkan di warung. Pisang itu sudah membusuk, penuh belatung putih yang menggeliat keluar, sementara cangkir kopi di sampingnya dipenuhi cairan merah pekat yang menetes ke lantai kabin. Astagfirullahaladzim. Raffi menjerit, lalu menepis piring itu. Namun piring itu tidak jatuh, melainkan menempel seolah-olah menolak untuk dibuang. Truk terus melaju di antara kabut. Tapi jalannya tidak pernah habis. Entah sudah berapa lama ia memacu kendaraan, yang terlihat hanya hutan gelap, pohon-pohon tinggi menjulang, dan kabut yang semakin pekat. Seolah-olah ia terjebak di tempat yang sama. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya.
Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan nyata. Ini bukan nyata. Aku harus bangun, gumamnya. Namun bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seakan ada seseorang tepat di telinganya. Kalau sudah mencicipi hidangan kami, tak ada jalan pulang. Raffi spontan menoleh ke kanan. Dan di sana, duduk di kursi penumpang, perempuan tua penjaga warung menatapnya, tersenyum lebar dengan mata kosong. Giginya hitam, bibirnya basah oleh darah. Raffi menjerit, tangannya hampir melepas setir ketika melihat perempuan tua itu duduk di kursi penumpang. Senyum lebar penuh darahnya tampak jelas dalam cahaya redup kabin. Refleks, Raffi menutup mata sambil berteriak membaca doa. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ketika ia membuka mata, kursi penumpang sudah kosong kembali. Namun bau amis darah tetap memenuhi kabin, menusuk hingga ke tenggorokan. Truk berguncang hebat. Dari depan, kabut semakin tebal, menyembunyikan jalan. Raffi hampir tak bisa melihat apapun, hanya cahaya lampu sorot yang seolah terpantul kembali dari putihnya kabut. Ini gak mungkin, jalannya gak habis-habis, teriaknya panik. Tiba-tiba, brak. Sesuatu menubruk bagian belakang truk. Spion kanan menunjukkan bayangan tubuh-tubuh pucat menempel di bak, merayap ke arah kabin. Jari-jari panjang mereka mengetuk kaca dengan ritme menyeramkan. Tok, tok, tok. Raffi menekan pedal gas sampai habis. Mesin meraung, ban berdecit di atas tanah basah, namun truk tetap terasa berat, seperti menyeret beban tak kasat mata. Suara-suara mulai memenuhi kabin. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang menangis meraung, ada pula yang berbisik memanggil namanya. Raffi, jangan kabur, kau harus tinggal. Raffi menutup telinga dengan satu tangan, tetap menggenggam setir erat-erat. Matanya nanar, hampir kehilangan kendali. Di depan, samar terlihat cahaya lampu jalan. Raffi menyalakan klakson keras-keras, berharap itu nyata. Ayo, ayo, lepaskan aku. Tapi cahaya itu menghilang begitu saja, berganti dengan pemandangan pohon-pohon besar yang melengkung, membentuk seperti gerbang hitam. Dari balik pepohonan, tampak sosok tinggi besar melangkah keluar. Raffi mengerem mendadak. Truk berhenti dengan suara ban berdecit panjang. Sosok itu berdiri tegak di tengah jalan. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa. Tubuhnya berbalut kain hitam lusuh, kepalanya berupa tengkorak dengan mata merah menyala. Kedua tangannya panjang, kukunya seperti sabit berkarat. Warung kami bukan untuk manusia biasa, suaranya menggema, dalam dan serak, seolah keluar dari perut bumi. Kau sudah melanggar aturan. Sekarang, kau tidak bisa pergi. Raffi gemetar hebat. Tangannya masih menggenggam setir, tapi seluruh tubuhnya seperti lumpuh. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Wajah-wajah pucat yang tadi mengejar kini berdiri di belakangnya, membentuk barisan, tersenyum mengerikan. Raffi tahu, kalau ia diam saja, ia akan lenyap di tempat itu. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak, Allahu Akbar. La ilaha illallah, sambil menghantam pedal gas. Truk melaju kencang, menabrak sosok tengkorak itu. Tubuh besar itu tak terpental,
melainkan menempel di kaca depan. Wajah tengkoraknya mendekat, matanya merah menyala, darah hitam menetes menutupi kaca. Tidak ada jalan pulang, bisiknya. Raffi menutup mata, air mata bercucuran. Ya Allah, selamatkan aku. Sekejap, cahaya terang menyilaukan mata. Kabut sirna. Jalan kembali seperti semula, aspal berliku dengan lampu jalan redup. Warung itu hilang, sosok-sosok mengerikan lenyap. Truk terus melaju, mesin meraung seperti biasa. Nafas Raffi terengah-engah, tubuhnya lemas, hampir pingsan. Ia tidak percaya masih hidup. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal, itu bukan sekadar mimpi. Ia benar-benar telah singgah di warung setan alas roban. Raffi akhirnya berhasil menepi di sebuah pos kecil dekat jalan besar. Tangannya gemetar hebat, wajahnya pucat seperti mayat. Nafasnya masih terengah-engah. Ia mematikan mesin truk, menunduk di atas setir, dan berusaha menenangkan diri. Namun tubuhnya tak berhenti menggigil. Bayangan wajah perempuan tua, suara tawa menyeramkan, hingga sosok tengkorak hitam terus menari dalam ingatannya. Tiba-tiba, suara ketukan lembut terdengar di kaca jendela. Tok, tok. Raffi tersentak, darahnya seakan berhenti mengalir. Perlahan ia menoleh, takut kalau yang muncul adalah makhluk tadi. Tapi ternyata, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di luar. Wajahnya teduh, matanya tajam namun menenangkan. Suara lelaki tua itu dalam namun penuh wibawa. Raffi buru-buru membuka kaca. Waalaikumsalam. Pak, siapa? Siapa Bapak? Lelaki itu tersenyum tipis. Orang sini menyebutku Mbah Kromo. Aku penjaga alas roban. Aku tahu kau baru saja lewat jalur yang tak seharusnya. Raffi terdiam, tubuhnya masih bergetar. Jadi semua itu nyata? Warung itu, makhluk-makhluk itu? Mbah Kromo mengangguk pelan. Nyata. Warung yang kau lihat tadi adalah warung jin penunggu alas roban. Hanya orang-orang yang apes, lengah, atau dipanggil takdir saja yang bisa singgah ke sana. Kau salah satu yang beruntung masih bisa keluar hidup-hidup. Raffi menelan ludah. Kalau aku nggak langsung kabur, apa yang akan terjadi, Mbah? Jasadmu mungkin tetap ada di truk. Tapi ruhmu akan jadi santapan mereka. Kau akan hilang, tak pernah pulang. Raffi ternganga, bulu kuduknya meremang. Ia merasa seakan paru-parunya sesak mendengar penjelasan itu. Mbah Kromo menepuk bahu Raffi, tatapannya serius. Ingat, nak. Alas roban bukan sekadar hutan. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Ada yang menunggu, ada yang menjaga. Tapi tidak semua penjaga itu jahat. Raffi mengerutkan kening. Maksud Mbah? Makhluk yang tadi kau lihat, si tengkorak hitam itu, dia adalah salah satu raja jin alas roban. Ia tak suka kalau manusia masuk tanpa izin. Kau sudah mengusik wilayahnya. Raffi semakin pucat. Lalu, sekarang aku gimana, Mbah? Apa dia masih mengejarku? Mbah Kromo menatap lurus ke jalan gelap di belakang.
Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan berisik. Dia belum selesai denganmu, nak. Kau sudah jadi incaran. Tapi ada jalan keluar, asal kau mau mengikuti nasihatku. Raffi terdiam. Hatinya berkecamuk antara takut dan putus asa. Ia menunduk, hampir menangis. Aku cuma mau pulang, Mbah. Aku cuma mau hidup normal lagi. Mbah Kromo menatapnya lama, lalu berkata lirih, kalau begitu, kau harus siap menghadapi malam-malam panjang di alas roban. Sebelum kau benar-benar bebas, kau harus bertemu dia sekali lagi. Dan kali ini, bukan untuk kabur. Raffi menelan ludah. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Raffi akhirnya tiba di rumah menjelang dini hari. Truk ia parkir di halaman, lalu masuk dengan langkah gontai. Wajahnya masih pucat, matanya merah karena terlalu lama menahan panik. Istrinya, Dina, yang sedari tadi menunggu, segera menghampiri. Mas, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Raffi tak langsung menjawab. Ia hanya memeluk Dina erat-erat, seolah takut istrinya menghilang. Dina bisa merasakan tubuh suaminya bergetar hebat. Mau ku cerita, Din, tapi aku takut kamu gak percaya. Cerita aja, Mas. Aku dengerin. Namun sebelum sempat bercerita, Raffi terlalu lelah. Ia jatuh tertidur di kursi ruang tamu. Dina hanya bisa menutupinya dengan selimut tipis. Raffi bermimpi buruk. Ia kembali berada di warung tua yang sama. Perempuan tua pemilik warung berdiri di balik meja. Senyumnya lebar hingga pipinya robek. Kau kembali, nak. Kau nggak bisa lari selamanya. Raffi ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa melihat piring-piring penuh daging mentah yang menggeliat seperti masih hidup. Dari balik tirai, terdengar bisikan banyak suara, bercampur-campur, memanggil namanya. Raffi, ikut kami. Raffi. Tiba-tiba sosok tengkorak hitam muncul di sampingnya, menunduk hingga wajah mereka hampir bertemu. Kau sudah jadi milikku. Raffi terbangun mendadak. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuh. Ia melirik jam dinding, pukul 2.33 dini hari. Dina masih tertidur di sampingnya. Tapi aneh, kamar terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Lampu kamar yang tadinya menyala temaram kini berkedip-kedip, seperti mau padam. Raffi menelan ludah, mencoba berdoa dalam hati. Namun tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari jendela kamar. Perlahan, ia menoleh. Dari balik kaca, tampak wajah pucat dengan mata melotot menempel di sana. Wajah itu adalah salah satu penumpang warung setan yang tadi ia lihat. Bibirnya bergerak tanpa suara, namun bisikannya langsung terdengar di kepala Raffi. Besok malam, kami datang lagi. Raffi menjerit pelan, tubuhnya membeku. Ia mencoba membangunkan Dina, tapi istrinya seperti tak mendengar. Ketukan itu makin keras. Tok! 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 Lalu suara-suara lain mulai muncul dari seluruh arah kamar. Ada yang tertawa, ada yang meraung, ada yang melantunkan ayat dengan nada terbalik.
Raffi menutup telinga, namun bisikan itu tetap jelas. Kau nggak akan bebas, Raffi. Pagi harinya, Dina menemukan suaminya duduk di pojokan kamar, wajah pucat, mata merah, tak tidur semalaman. Di lantai, kaca jendela terlihat retak dari luar, seolah benar-benar diketuk keras. Dina mulai percaya, sesuatu memang mengincar suaminya. Pagi itu, Dina memaksa Raffi bercerita. Dengan suara serak, Raffi akhirnya mengisahkan semua yang ia alami di Alas Roban, warung misterius, perempuan tua, hingga sosok tengkorak hitam. Awalnya Dina sulit percaya. Namun melihat suaminya yang pucat, kaca jendela kamar yang retak seperti diketuk benda keras, dan tatapan kosong penuh ketakutan, ia yakin ini bukan sekadar mimpi. Mas, kita nggak bisa diam aja. Kamu harus cari pertolongan, desak Dina. Raffi mengangguk lemah. Hanya satu nama yang teringat, Mbah Kromo, penjaga Alas Roban. Menjelang sore, Raffi kembali menyusuri jalan menuju Alas Roban. Dina ikut menemaninya meski takut. Mereka akhirnya bertemu dengan Mbah Kromo di sebuah surau tua yang berdiri di pinggir hutan. Lelaki tua itu sudah duduk bersila, seolah memang menunggu kedatangan mereka. Aku sudah tahu kau akan datang lagi, ucap Mbah Kromo tanpa menoleh. Dia sudah mulai mendatangi rumahmu, bukan? Raffi tercekat. Iya, Mbah, semalam mereka ngetuk jendela kamar. Aku dengar bisikan mereka jelas sekali. Napas berat. Itu artinya batas dunia sudah terbuka untukmu. Sekali kau melihat warung itu, kau sudah jadi bagian dari perhitungan mereka. Sekarang hanya ada dua pilihan, melawan atau menyerah. Dina menggenggam tangan suaminya. Kami gak mau menyerah, Mbah. Tolong selamatkan Mas Raffi. Mbah Kromo menatap keduanya lama, lalu mengangguk. Baik. Malam ini kita lakukan ritual penolak bala. Tapi ingat, ini bukan sekadar doa. Kau, Raffi, harus ikut serta, karena hanya dengan keberanianmu pintu itu bisa ditutup. Malam pun tiba. Di halaman surau, Mbah Kromo menyiapkan sesaji sederhana, air putih, bunga 7 rupa, dan dupa. Namun ia juga membuka mushaf tua yang sudah menguning, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara berat bergetar. Raffi duduk bersila di sampingnya, sementara Dina memegang tasbih, berzikir pelan. Ketika doa mulai menggema, angin berhembus kencang. Dedaunan bergoyang liar, suara-suara asing mulai terdengar dari balik pepohonan. Ada yang melolong, ada yang tertawa, ada yang meraung panjang. Raffi merinding hebat. Tiba-tiba, di kejauhan, tampak cahaya redup seperti lampu minyak. Semakin lama semakin jelas, itu adalah warung tua yang sama, berdiri di tengah hutan, meski tidak seharusnya ada di sana. Dari dalam warung, bayangan tubuh-tubuh pucat mulai berjalan keluar. Wajah mereka kosong, matanya hitam pekat. Mereka berbaris mendekat, membawa suara bisikan serentak. Raffi, waktumu sudah tiba. Raffi ingin kabur, tapi Mbah Kromo menekan pundaknya. Jangan lari. Kalau lari, kau akan mati malam ini. Tatap mereka, lawan dengan doa. Dengan suara gemetar, Raffi ikut melafalkan doa yang dipimpin Mbah Kromo. Lidahnya terbata-bata,
Tapi semakin lama suaranya semakin jelas. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik barisan makhluk itu, sosok tengkorak hitam muncul lagi. Matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar hingga menampakkan gigi penuh darah hitam. Ritual kalian tak akan menghentikanku. Suaranya menggema, membuat genting surau bergetar. Dina menjerit dan memeluk Raffi erat-erat. Namun Mbah Kromo bangkit, menancapkan tongkat kayu ke tanah, lalu berteriak lantang membaca ayat-ayat terakhir. Api dupa membesar seketika, membentuk lingkaran cahaya di sekitar mereka. Makhluk-makhluk itu mendekat, tapi begitu menyentuh cahaya, tubuh mereka meleleh seperti lilin, menjerit kesakitan. Sosok tengkorak hitam meraung marah. Ini belum selesai, manusia. Kau akan tetap milikku. Angin bertiup semakin kencang, lalu tiba-tiba semua lenyap. Warung, makhluk-makhluk, dan suara-suara itu hilang begitu saja. Yang tersisa hanya keheningan malam. Raffi jatuh terduduk, tubuhnya lemas, matanya berkaca-kaca. Mbah, apa aku sudah selamat? Mbah Kromo menatap lurus ke kegelapan hutan. Belum, Nak. Ritual ini hanya menutup pintu sementara. Cepat atau lambat, dia akan datang lagi. Dan saat itu tiba, kau harus siap menghadapi pertarungan terakhir. Raffi tak bisa tidur. Kata-kata Mbah Kromo terus terngiang di kepalanya. Cepat atau lambat, dia akan datang lagi. Benar saja. Tepat tengah malam, udara di rumah mendadak berubah dingin menusuk. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam. Dari kejauhan terdengar suara tawa perempuan tua, disusul bau amis darah yang sudah tak asing lagi. Raffi tahu, waktunya sudah tiba. Ia menggenggam tasbih pemberian Mbah Kromo, lalu keluar rumah dengan langkah gemetar. Dina berusaha menahannya, tapi Raffi hanya berkata singkat, "Aku harus menyelesaikan ini sekarang." Di tengah jalan gelap alas roban, Raffi berjalan sendirian. Angin bertiup kencang, pepohonan berderit seperti berbisik. Lalu, dari balik kabut, muncul warung tua itu lagi, lengkap dengan lampu minyak redup, meja kayu reot, dan perempuan tua pemiliknya yang tersenyum miring. "Kau kembali, Nak? Kali ini tak ada jalan keluar." Raffi menatapnya tajam. "Aku bukan lagi orang yang sama, Mbah. Aku gak akan jadi mangsa kalian." Perempuan itu tertawa cekikikan, dan dari belakangnya muncul sosok tengkorak hitam. Tingginya menjulang, matanya menyala merah, kukunya panjang berkarat. Tanah bergetar tiap kali ia melangkah. "Inilah akhirmu, Raffi. Kau sudah jadi milikku," raungnya. Pertarungan pun dimulai. Raffi merapal doa dengan suara lantang. Lingkaran cahaya terbentuk di tanah tempat ia berdiri. Namun sosok tengkorak hitam itu menerjang, mencakar udara hingga tercipta angin tajam yang menghantam tubuh Raffi. Raffi terpelanting, tubuhnya terbentur batang pohon besar. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi ia bangkit lagi, menatap dengan penuh amarah. "Aku gak takut lagi," teriaknya. Ia maju, menendang keras dada makhluk itu. Anehnya, tendangannya berhasil membuat sosok tengkorak itu mundur beberapa langkah. Seolah doa-doa yang ia ucapkan menguatkan terlibat duel sengit. Cakar hitam melawan pukulan dan tendangan.
Raffi mengandalkan ilmu silat dasar yang ia pelajari di kampung dulu. Setiap gerakan dibarengi zikir di bibirnya. Brak! Tinju Raffi menghantam rahang tengkorak itu, membuat suara retakan terdengar. Namun makhluk itu membalas dengan cakar di punggungnya, meninggalkan luka dalam yang mengalirkan darah segar. Raffi terhuyung, hampir jatuh. Tapi ia mengingat pesan Mbah Kromo, keberanianmu adalah kunci. Dengan sisa tenaga, ia menutup mata, merapal doa terakhir dengan sekuat hati. Bismillahi Allahu Akbar. Tangannya memukul tepat ke dada sosok tengkorak itu. Cahaya putih menyilaukan meledak dari pukulan tersebut. Suara raungan panjang menggema, pohon-pohon berguncang, tanah bergetar. Tubuh tengkorak itu meledak menjadi kabut hitam yang berhamburan ke segala arah. Warung setan ikut terbakar cahaya, meleleh, lalu hilang tak bersisa. Raffi terkapar di tanah, tubuh penuh luka, nafas terengah. Tapi malam itu terasa berbeda, hening, tenang, tak ada lagi bisikan gaib. Dari kejauhan, samar-samar, Raffi melihat Mbah Kromo berdiri menatapnya dengan senyum lega. Lalu sosoknya menghilang bersama angin malam. Raffi menutup mata, air mata bercucuran. Ia tahu, pertarungan itu belum tentu mengakhiri semuanya. Tapi malam ini, ia sudah membuktikan, ia tidak lagi menjadi korban. Raffi terbangun di sebuah kamar sederhana. Bau minyak kayu putih tercium, dan suara burung pagi terdengar samar. Ia mengedipkan mata, melihat Dina duduk di samping ranjang dengan wajah penuh air mata. "Mas, akhirnya sadar juga," bisik Dina, menggenggam tangannya erat. Tubuh Raffi terasa remuk, penuh perban. Namun yang lebih terasa adalah kelegaan. Suasana kamar begitu nyata, tanpa kabut, tanpa bisikan gaib. "Aku selamat?" tanyanya lirih. Dina mengangguk. "Kamu pingsan semalaman di pinggir alas roban. Ada warga yang nemuin kamu dan bawa pulang. Aku kira aku kehilangan kamu, Mas." Raffi menarik napas panjang. Ingatan tentang pertarungan semalam masih jelas. Warung setan, perempuan tua, sosok tengkorak hitam yang akhirnya hancur oleh cahaya. Tapi kini semua terasa jauh, seakan hanya mimpi buruk. Namun, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Luka-luka di tubuhnya adalah bukti. Hari-hari berikutnya, Raffi berusaha kembali hidup normal. Ia masih mengemudi truk, tapi kini ia tak pernah lagi mengambil rute alas roban sendirian. Malam-malam ia habiskan dengan lebih banyak berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Kadang, ketika melewati jalan itu di siang hari, ia masih merinding. Setiap pohon besar seolah menyimpan rahasia. Setiap bayangan kabut seolah mengintai. Tapi warung setan itu tak pernah lagi muncul. Suatu sore, Raffi duduk di teras rumah, menatap matahari terbenam. Dina menyuguhkan secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Masih sering kepikiran?" tanya Dina lembut.